datang dah. Kita akan Apa datang, Om? Om, apa datang? kalau mencari damai, hanya kedamaian, ketenangan itu saudara, kita hanya dapat di dalam Tuhan. Kedamaian dan ketenangan dan manusia itu tidak kekal, hanya sementara. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau disinami lewat firman Tuhan. Kekuatan kita hanya dari Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, kalau mencari damai. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari kemenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari kemenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia, hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban. Hanya Yesus jawaban Jamah hati kami, buka Tuhan hati kami bisa menerima sabda firman-Mu. Firman tidak akan lalu begitu saja Tuhan, tetapi boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Berkati Bapak Pendeta yang akan menyampaikannya, agar apa yang disampaikan boleh kami mengerti. Pakai selalu Bapak Pendeta Tuhan, untuk boleh menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih memberi kesempatan bagi kita semua memuji dan membesarkan nama Tuhan. Luar biasa yang hanya Tuhanlah yang akan memberikan damai. Hanya Tuhanlah yang akan memberikan ketentraman dalam hidup kita. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita, melepaskan dari pertumbuhan hidup kita.
Banyak orang menginginkan seperti kita ini, tapi Tuhan tidak mengizinkan. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan waktu bagi kita semua. Mari gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya melayani Tuhan, karena hari-hari ini semakin jahat. Maka depan itu dibutuhkan kita kedekatan kita dengan Tuhan. Dan kita tahu hanya dekat Allah saja bagi kita akan merasakan tenang. Mari kita buka Alkitab kita semua. Mari kita akan lihat dalam kitab Galatia pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga yang ketiga. Kitab Galatia pasal 3 ayat pertama sampai yang ketiga. Saya bacakan ini ya. Sudah. Galatia pasal 3 ayat 1 mulai. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempersona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hal ini yang hendak, hanya ini yang hendak ku ketahui daripadamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dengan daging dalam daging? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada. Bagaimana jemaat Tuhan yang ada di Galatia pada waktu penginjilan mereka. Mereka adalah hidup orang-orang yang setia kepada Tuhan. Mereka sudah diberkati Tuhan sedemikian rupa, dan mereka itu selalu aktif, setia kepada Tuhan. Tetapi ketika Rasul Paulus di penjara, maka kehidupan mereka mulailah ada ajaran-ajaran yang baru yang mereka terima. Sehingga menyebabkan ajaran ini membingungkan antara ajaran pemberitaan Injil dengan ajaran yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi dia menginginkan supaya hidupnya masih dengan hukum Taurat. Boleh kita melakukan pemberitaan Injil, melakukan pekerjaan Tuhan, tapi kamu harus hidup di bawah hukum Taurat. Itulah adat istiadat orang Yahudi. Nah, saudara itu yang dikasih Tuhan, sehingga di sini Rasul Paulus mengatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Karena kenapa? Orang-orang Galatia ini memulainya dengan Roh, tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka mau mengakhiri itu semua kehidupannya dengan daging. Sedangkan hidup dalam Roh itu bertentangan dengan hidup daripada daging. Tuhan tidak inginkan hal yang demikian. Kita sebagai anak-anak Tuhan, waktu pertama kali kita mengenal Tuhan, pertama kali kita mau cinta dengan Tuhan, baru bagaimana dia menggebu selalu ibadah setia kepada Tuhan. Kalau setiap hari ada ibadah, ingin terus ibadah, bahkan ingin selalu mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tetapi setelah kita sudah diberkati demikian rupa, kita kadang-kadang mau melaksanakan dengan daging kita. Sudah melupakan apa yang telah dulunya kita menjadi cinta kita mula-mula ketika mengenal Tuhan. Dalam kehidupan kita sering mengakhirinya dengan Roh. Saudara, ada contoh, ada seorang anak Tuhan di sini, seorang hamba Tuhan. Kan kita akan buka di dalam 2 Tawarik pasal 26. 2 Tawarik pasal 26 ayat yang pertama. Oleh usia, di usia yang sangat-sangat muda, maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gat, yakni Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gurba, dan terhadap orang Meuni. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Usia. Nah, dia di sini berhasil membangun
pembangunan yang begitu luar biasa di daerah-daerah musuh mereka. Dan semua lawan-lawannya itu bisa dikalahkan seperti orang-orang Filistin, orang-orang Arab, bahkan orang Meonim, orang Ammon yang terkenal besar-besar. Bisa dikalahkan dan ditaklukkan mereka. Dan Ammon pun membayar upeti. Karena apa? Karena usia, walaupun dia orang yang masih muda, dia sanggup karena dia adalah yang pertama kali yang dilakukan. Di dalam ayat yang keempat, dia adalah orang yang suka mencari Tuhan. Kenapa dia berhasil dalam melakukan pekerjaannya? Karena dia orang yang melakukan yang benar di mata Tuhan, melakukan yang benar di mata Tuhan. Anak-anak yang usianya cukup muda biasanya untuk berpikir masih gampang dipengaruhi. Tetapi di sini usia dia tidak pernah goyah sedikit karena ajaran daripada orang tuanya Amasya. Amasya seorang raja, dia mendidik anaknya yang cukup berhasil. Walaupun anaknya masih muda dan beri tanggung jawab harus mencari Tuhan. Saudara itu yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, orang tua masih kurang untuk mengingatkan anak-anak kita, mengajar untuk mencari Tuhan. Kadang-kadang kita biarkan anak-anak itu ya sudah, anak-anak kan capek, masih anak-anak menurut saya katanya. Masih dibiarkan dia tidur, padahal di masa-masa kecil inilah kita tanamkan anak-anak ini untuk mengenal Tuhan dengan benar. Sebab ajaran-ajaran daripada yang lain-lain ini, saudara tingkat Tuhan, itu sangat membingungkan. Baru-baru ada suatu ajaran, dia datang mengatakan kalau sudah ditetapkan dia diselamatkan, maka dia akan selamat. Walaupun dia akan menjadi seorang pembunuh, walaupun dia sudah berbuat jahat, walaupun dia menjadi seorang perampok, kalau sudah ditentukan dia selamat, pasti selamat. Itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tidak menginginkan keselamatan bisa hilang kalau kita tidak bisa mempertahankan keselamatan. Nah, saudara tingkat Tuhan, kalau kita lihat anak daripada saudara-saudara kita, mereka Sabtu Minggu setiap hari rajin sekali, nggak pernah orang tuanya mencari. Mereka sudah datang untuk mengaji. Hujan, tidak hujan, mereka tetap datang tepat pada waktu. Bahkan orang tuanya pun kadang-kadang mencari ketika jamnya. Lebih baik dia pintar mengaji daripada sekolah. Bahkan mereka punya pikiran, tetapi anak-anak orang Kristen kadang-kadang salah didikan. Pada hari saya mendengar cerita, anaknya ini minta rokok elektrik, minta sepatu, karena nggak ada di situ, nggak dapat, minta apa. Ini anak masih umurnya masih di bawah, masih kelas 1 SMP. Dia minta rokok masih dibelikan. Saya kata, ini orang tua bukannya sayang kepada anak, tapi menjerumuskan anak. Masih kecil sudah dikasih. Alasan dia biar nggak rame, nggak marah-marah, nggak nangis, dengan berbagai macam alasan. Saudara kasih, ini ajaran yang salah. Kita sayang kepada anak, tapi ini bukan sayang, tapi menjerumuskan anak. Saya katakan, nanti kalau seandainya anak ini minta narkoba atau ini bikin itu yang jahat, kan alasannya daripada nangis, daripada nanti marah-marah, jadi biarkan aja, diturutin saja. Ini salah, saudara. Maka daripada itu Tuhan mengatakan, ajarkan kepada kita, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Biarkan anak-anak yang kecil ini datang kepadaku, karena orang yang demikianlah yang mempunyai kasih Allah. Karena anak-anak yang masih polos, sangat polos sekali. Itu kalau ditanam dengan firman Tuhan dan dia mengenal Tuhan dengan benar, dia menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan, dan dia Tuhan kasih masa depan yang luar biasa. Nah, saudara, dia adalah suka melakukan yang benar di mata Tuhan. Seorang anak remaja usia ini, dia tidak pernah terpengaruh teman-teman, tidak terpengaruh lingkungan yang ada, tapi dia tetap melakukan yang benar, mencari apa yang Tuhan inginkan. Selain itu, di dalam ayat yang kelima,
Di sana dikatakan dia mencari Allahnya dengan selama hidup. Imam Zakaria, dia mencari Allah. Bukannya dia melakukan yang benar, tapi dia selalu mencari Allah selama dapat dibimbing oleh Imam Zakaria. Saudara yang dikasih, kalau kita ingin diberkati Tuhan, kalau ingin kita dijaga dan dilindungi Tuhan, berusahalah kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Ini Raja Uzia, dia dapat berhasil dalam pekerjaannya, apapun yang karena dia suka mencari Tuhan. Di masa-masa dia kecil terus bertumbuh dari tahun ke tahun, dia tetap mencari Tuhan. Carilah Tuhan selama dia bisa ditemui. Suatu saat nanti kita tidak sulit sekali untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara, kita bersyukur oleh Tuhan. Tuhan kasih kemudahan. Dulu kita pergi ke gereja harus membawa Alkitab. Sekarang sudah enggak. Sudah gampang, ada HP. Sudah kita lupakan dulu. Saudara, kasih Alkitab itu sesuatu barang yang sangat-sangat berharga. Tapi sekarang Alkitab hanya sekedar hiasan di meja. Alkitab inilah buku yang paling terlalu. Alkitab inilah yang seharusnya kita jaga dan kita jaga sesuai dengan firman Tuhan. Suatu saat nanti firman Tuhan ini akan hilang. Pada itu saudara kita perlu sebagai seorang anak Tuhan, kita mau mencari selama Tuhan kasih kesempatan. Masih ada kesempatan kita mau mencari Tuhan dengan segenap hati kita, dengan kekuatan kita. Seperti apa yang dialami pasti akan berhasil. Selain itu, dia juga adalah seorang yang takut akan Allah. Saudara, dia walaupun dia muda, dia tetap seorang yang takut akan Tuhan. Padahal kiri kanannya banyak penasihat. Tapi usia ini tetap takut akan Tuhan. Maka daripada itu saudara, hari-hari ini biarlah kita tetap takut akan Tuhan. Saudara, kemarin pas kami Natalan di Mojokerto, kalau kita dapat uang 100.000 sangat berharga sekali. Kalau kita kasih 150.000, senang sekali. Kemarin dapat 500 itu rasanya nggak ada artinya. Wah, semua lu, ya cuma 500.000. Semua, ya cuma 500.000. Saya pikir kalau saya kan urutan pendaftaran saya nomor terakhir. Kalau saya nomor akhir pasti dapat yang terakhir. Nah, yang terakhir biasanya hadiah utama. Tapi kalau dipanggil di tengah-tengah, ya Tuhan 500.000 benar. Saya kira kalau di tengah 500.000 karena masih banyak yang 500.000. Nah, sudah nggak ada artinya, seakan-akan orang kecewa semua. Orang kecewa. Kalau nggak momen itu dikasih 50.000, 100.000, wah berarti semua dapat. Nah, saudara nih kasih Tuhan begitu luar biasa kan ada itu. Kita mau seperti apa yang Tuhan inginkan. Tetapi saudara, apa yang dilakukan oleh Uzia setelah dia menjadi seorang yang kuat, dan kita baca dia sangat terkenal, dia namanya termasyhur dalam ayat 8, mulailah dia tinggi hati. Kadang-kadang kita nggak sadar. Itulah seperti apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita mau hidup dengan roh, mau mulai dengan roh, kita pun akan mengakhirinya dengan roh. Berusaha terus mengakhirinya dengan roh. Jangan sampai kita sudah aktif setia kepada Tuhan, setia bertahun-tahun kepada Tuhan, tapi menjelang akhir kita tidak setia. Kita mulai ikutin apa kata daging kita, seperti apa yang dialami oleh Uzia ini. Coba kita baca di sana saudara, kembali di dalam 2 Tawari, dia mulai tinggi hati. Kalau kita lihat di sana, coba lihat ayat yang ke-6. Ya, ayat 16 ya, coba baca. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang mendesak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar kehidupan di atas pesta pembakaran kehidupan. Ini setelah dia menjadi kuat, berkuasa, dia mulai tinggi hatinya.
Dia mulai nggak mengingat pertolongan daripada Allah itu karena Allah. Dia mulai sombong. Nah, pekerjaan imam yang harusnya mengerjakan membakar hukuman itulah seorang imam, tetapi dia mau melakukannya sendiri. Dia mau berbuat sendiri. Aku pun bisa. Aku pun bisa melakukan itu. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, dia mulai sombong. Kesombongan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang sombong dan orang-orang yang tinggi hati. Kita ingat si Lucifer. Lucifer itu adalah seorang yang sangat dipakai Tuhan luar biasa. Dia yang paling baik. Dia seorang yang dikasih karunia yang begitu luar biasa. Akhirnya dia sombong. Dia mengaku ingin menyamai Tuhan. Aku ingin duduk di naungan yang maha tinggi. Dia ingin katakan, oh dia lebih baik. Dia lebih luar biasa daripada malaikat-malaikat yang akhirnya Tuhan buang dia dari surga. Saudara, karena apa? Kesombongan. Ini Raja Uzia. Dia sudah diberkati Tuhan dengan membangun begitu luar biasa, dengan pembangunan yang begitu dan yang terkenal. Dia mulai sombong. Itu sering kita hadapi. Sering anak-anak Tuhan lakukan seperti ketika kita diberkati Tuhan dan kita berhasil dalam pekerjaan kita mulai melupakan Tuhan. Kita mulai tinggi hati, kita mulai sombong. Itu karena kerjaan itu karena bukan Tuhan tapi usahaku. Nah, saudara kasih Tuhan, kita kan baca di dalam Amsal yang keempat ayat 23. Kita baca. Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, Tuhan menginginkan supaya kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kita harus menjaga hati kita, sebab hati kita itu tidak ada orang yang mengetahui. Karena dalam hati kadang-kadang kita melihat orangnya itu baik. Kadang-kadang kita lihat dia orang baik, tapi hati kita nggak tahu siapa orang itu. Siapa hatinya seperti apa kita tidak tahu. Maka daripada itu betapa jahatnya itu sebenarnya itu hati. Hati itu malu. Kita lihat samudra raya segala apapun bisa diukur dan bisa diselam. Tapi hati yang kecil itu tidak bisa seorang pun bisa menyelami isi hati seseorang. Saya tidak tahu isi hati Oma, isi hati Opo pun juga dunia tidak tahu isi hati saya. Kelihatan baik, kelihatan dia luar baik, tapi belum tentu dalamnya seperti apa. Nah, kepada itu saudara, kita jaga hati. Jangan hanya hakim aja yang bisa mengatakan jagalah hati. Tapi kita Tuhan katakan jaga hati kita. Karena dalam hati itu yang luar biasa pasti ada menimbulkan kejahatan yang. Nah, kita baca dalam Amsal lagi ayat yang ke-6. Amsal pasal 16 ayat yang ke-5. Pasal 16 ayat 5. Pasal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian baginya. Di sini jelas. Orang yang tinggi hati itu kekejian daripada Tuhan. Tuhan kan gak suka dengan orang-orang yang tinggi hati. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Maka daripada itu saudara, kalau kita diberkati Tuhan, kalau kita sudah diberi kesehatan apapun, jangan sampai kita lupakan Tuhan. Jangan sampai kita membuat kita menjadi seorang yang sombong. Karena Tuhan gak suka dengan orang itu. Tuhan mencicik lihat orang-orang yang sombong. Dulunya dia aktif, dia biasanya saudara kalau orang sudah diberkati Tuhan, dipakai Tuhan begitu luar biasa, dia mulailah mengatur pekerjaan Tuhan. Mulai dia mengatur, kalau nggak aku, udah akan mungkin bisa terjadi. Biasanya Natal ini menjelang Natal, mulai dibentuk panitia. Seorang hamba Tuhan, gembala sidang itu bentuk panitia itu carilah
orang-orang yang mulai diberkati oleh Tuhan. Biasanya dipilih bukan hanya soal orang yang takut kepada Tuhan, tapi orang yang berduit. Akhirnya di situ mulai mengatur. Oh, perayaan Natal harus demikian, harus demikian, harus demikian. Akan terjadilah keributan antara panitia satu dengan panitia yang lain. Nah, saudara, kita baik-baik hati menjaga hati kita. Di sini setelah usia itu mulai kuat dan terkenal, dia mulai sombong. Tuhan tidak senang dengan orang yang sombong, maka daripada itu Tuhan mulai menghukum usia. Akibat daripada kesombongan itu, Tuhan hukum usia. Tuhan hukum dia ketika dia masuk di dalam bait Allah, dan ketika dia membakar ukupan, ditegur oleh imam, tapi dia malah marah. Dia mulai tidak suka kalau diingatkan. Itu salah satu ciri-ciri orang yang sombong. Ciri-ciri orang yang tinggi hati itu kalau diingatkan temannya, apalah gak mau diingatkan. Orang yang sombong orang tidak pernah menyadari. Hanya orang lain yang bisa mengerti. Hanya orang lain yang selalu mengingatkan, diingatkan, tapi tidak mau diingatkan. Seperti apa yang dialami oleh usia ini. Ketika diingatkan, dia tidak mau mendengarkan. Karena dia merasa aku pun bisa melakukan, aku pun bisa mengerjakan. Sehingga dia tidak mau diingatkan. Akhirnya Tuhan hukum dia dengan kusta. Tuhan hukum dia dengan kusta. Saat itu juga Tuhan tidak senang. Maka daripada itu saudara kasih Tuhan, kita mau belajar penyakit kusta ini itu pada zaman itu adalah penyakit yang paling ditakuti oleh setiap orang. Kalau zaman sekarang sakit kusta masih bisa disembuhkan, tapi zaman dahulu tidak bisa. Karena itu penyakit yang paling menjijikkan. Dihukumlah dia dengan sakit kusta, dan dia harus diasingkan. Dan orang yang sakit kusta itu tidak boleh ketemu dengan orang yang sehat, orang yang stabil. Nah, setiap dia bertemu, dia harus berkatakan jijik, jijik, jijik. Berpapasan dengan orang yang sehat, jijik. Orang yang sakit, dia najis. Najis, punya harus najis. Ini orang yang najis. Saudara, orang yang sakit kusta itu begitu menderitanya luar biasa. Kalau sekarang mungkin kalau kena COVID orang mulai takut. Ini luar biasa. Kalau orang kena takut harus, kalau orang yang kena COVID dia harus isoman. Tapi orang kusta pun di isoman, disendirikan, ditempatkan tersendiri, nggak boleh bertemu orang satu orang dengan kusta. Dia harus mati, saudara. Maka di sini kan si usia ini dia dihukum Tuhan sampai matinya. Dia tidak pernah mengalami pertobatan atau tidak menyadari dirinya dalam kesombongan. Dia tidak sadar, dia tidak menyadari kalau hidupnya itu walaupun dihukum Tuhan dengan kusta, dia nggak sadar kalau dirinya itu sudah ditinggalkan Tuhan dan dia dalam kesombongan dan hidup dalam dosa. Saudara, kadang-kadang kita tidak mengerti. Apakah kita ini tinggi hati, apakah kita sombong, kita tidak mengerti. Semua akan diuji oleh Tuhan. Ujian daripada Tuhan kalau kita lihat dalam Matius pasal yang ke-7, enak baca. Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Ini ujian yang Tuhan berikan. Matius pasal 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan di atas batu. Nah, ini untuk mengetahui orang itu mulai tinggi hati atau tidak, inilah ujian daripada Tuhan. Ujian yang pertama yaitu hujan, maka datanglah hujan. Ini orang yang hidup sama dengan orang yang mendirikan rumah
mendirikan rumah. Nah, di rumah itu mulai datanglah hujan. Nah, hujan itu berbicara tentang berkat karena turun dari atas. Hujan berbicara tentang berkat. Ujian yang pertama ketika anak-anak Tuhan, orang Kristen ini diberkati Tuhan, berkat yang melimpah-limpah, apakah dia tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Apakah dia setelah diberkati Tuhan dia menjadi seorang yang sombong atau tidak? Nah, kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan ketika diberkati Tuhan mulai lupa kita menjadi seorang yang sombong. Selain hujan, juga di sini datanglah banjir. Banjir itu berbicara tentang pencobaan masalah kita. Banjir itu datang menimbulkan masalah. Nah, ketika banjir itu datang, rumah itu diuji. Apakah kuat fondasinya atau tidak? Kalau dia kuat, dia akan tetap bertahan. Tapi kalau dia nggak kuat, maka rubuhlah rumah itu. Ini berbicara tentang masalah yang kita hadapi. Banyak masalah, satu masalah belum selesai, kadang-kadang datang masalah yang kedua. Datang lagi masalah yang ketiga, terus setiap masalah itu kalau datang bertubi-tubi. Kalau kita masih dalam pelingkaran masalah, nah di situ kita kuat atau tidak ketika kita mendapatkan masalah. Datang banjir, masalah satu kita kuat, masalah kedua datang lagi, belum selesai datang lagi, belum selesai datang, terus kuat enggak. Kadang-kadang dengan masalah ini kita lupa Tuhan. Sudah didoakan berbagai macam kita model doa seperti apapun kita ikuti, kadang-kadang gak tahan. Kok masih belum ada jawaban, kok masih belum ada jalan keluarnya. Kapan hari pemilik rumah di tempat kami datang, saya gak ada. Saya pas ngantar Arel Mayo, kuliah, dia datang ketemu sama mamanya Arel, ketemu. Dia kata, saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, kok nggak ada jawaban. Seakan-akan Tuhan jauh. Belum waktu itu namanya Arel katakan, Bapak puasa untuk apa? Tujuannya untuk kemuliaan Tuhan atau untuk diri sendiri? Itulah Tuhan dalam Yakobus mengatakan kepada kita semua, kalau kamu doa puasa hanya untuk memuaskan dirimu sendiri, itu Tuhan tidak berkenan. Dalam kitab Yesaya 58 mengatakan, kamu bagaikan petinju hanya mukul dengan angin, tidak ada sasaran. Sia-sia kalau kita puasa hanya untuk kepentingan diri sendiri, tidak ada jalan keluar. Ketika ujian itu datang bertubi-tubi, kuat nggak iman kita? Jangan sampai ketika kita berujian kita tinggalkan kasih Tuhan. Ya sudahlah, gak ada artinya aku ke gereja sama aja, ke gereja gak ke gereja ya begini terus. Aku dekat Tuhan gak dekat Tuhan pun sama aja, susah. Nah, Tuhan pun mengatakan kekristenan itu bukannya orang yang selalu diberkati oleh Tuhan. Kita masih hidup itu adalah kasih karunia Tuhan. Orang benar itu sangat malang dan banyak sekali dia harus menghadapi ujian untuk meningkatkan iman kita. Selain hujan, datang banjir, datang juga angin. Angin itu berbicara tentang ajaran yang ada. Saya katakan tadi banyak ajaran yang benar dan ajaran yang tidak benar. Ajaran yang sesat dan ajaran yang tidak sesat. Kita lihat sudah terlalu banyak kita mengerti ajaran-ajaran yang sesat yang kita tahu ada satu. Padahal terlalu banyak orang yang ajaran-ajaran yang menyimpang daripada firman Tuhan. Tetapi kita mau mencari yang benar, ajaran firman Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang di Galatia. Dikatakan orang-orang yang bodoh karena tidak mengerti ajaran yang baik. Pada itu saudara kita Tuhan, kita sebagai seorang anak Tuhan, kita sudah mengenal Tuhan sudah sekian tahun, tapi jangan sampai kita mau mengakhiri hidup kita ini dengan daging. Tuhan tidak ingin itu semua. Selain saudara yang dilakukan oleh Raja Usia ini, dia bukan hanya dia sombong, tapi yang kedua
kedua, dia berubah setia. Dulunya dia setia kepada Tuhan, setia melakukan pekerjaan Tuhan. Akhirnya dia tidak setia. Dia jauh dari hadapan Tuhan. Apa orang Kristen? Artinya kalau nggak percaya KTP itu Kristen. Tuhan tidak mau melihat itu KTP. Tuhan yang melihat hati kita dengan baik-baik ketika kita besar, rendah kita semua. Iya. Seorang anak Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan belajar dari kehidupan Raja Uzia. 16 tahun dia menjadi seorang raja diberkati Tuhan. Dia bisa memerintah selama 52 tahun. Begitu luar biasa panjangnya. Dia berhasil, tapi dia mulai tinggi hati. Dia mulai sombong dan dia mulai berubah setia. Dia mengakhiri pekerjaannya dengan daging. Mari kita akan memulai, kalau kita mulai dengan roh, kita dapat mengakhiri dengan roh. Kita kan berlomba-lomba, tetap setia dan setia berarti. Saya percaya kalau kita tetap setia itu semua, kita akan diberkati Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan selalu membuat berhasil. Tuhan berserta dengan kita semua. Jika firman Tuhan kita akan semakin melebarkan, mari kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Ku tetap setia, ku tetap cinta dan ku tetap setia kepada Tuhan. Walau badai datang, kita tetap setia kepada Tuhan. Pujian ini paling tetap cinta, tetap cinta, walau badai menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ya. Ku tetap setia, walau topan menerpa, ku tetap setia. Bebannya terlalu banyak yang Tuhan telah beri.
mengawali dengan roh, kami pun akan